Jangan Tapi mas, Pak. setahu Jangan saya, mas, Pak. setiap orang itu pasti memiliki masalah. Ya, Masalah. baik dia maupun dia dari kalangan yang sukses ataupun mungkin belum sukses. Iya. Itu saya rasa setiap orang pasti memiliki masalah. Ah. Tapi yang tidak punya masalah, Iya. itu bisa jadi orang gila, Mas. Dreamspedia. Oke, Dreams People, kali ini saya mau ngobrol santai ini sama bos besar. Kali ini ada siapa, Pak? Kenalin, Pak, diri, Pak. Saya Rio Saputra. Oke, Saputra. Berhubung kita lagi tadi lagi mau jalan-jalan gitu, terus ketemu di jalan berpapasan. Sekalian deh ajak ngobrol nih. Kegiatan apa, Pak, hari ini? Saat ini kegiatan saya hanya di rumah Hari karena ini di tidak rumah, bekerja karena pandemi corona ini. Tapi kan walaupun nggak bekerja tetap dapat gaji dong. Insya Allah. Itu sih yang didambain sama teman-teman ya, khususnya Dreams People di sana yang walaupun dirumahkan atau WFH, tapi semoga gajinya tetap lancar, nggak ada yang dipotong ataupun nggak ada gaji sama sekali nih, Pak. Benar nggak? Benar. Amin. Nah, Pak, ngomong soal pekerjaan, Pak. Jadi kita bahas pekerjaan hari ini. Iya kan, kita orang bekerja istilahnya kan. Bapak sudah pakai kemeja juga lengkap, walaupun nggak kerja di tempat kerja di rumah kan, tetap orang bekerja kan. Iya betul. Kurang dasi ya. Nah, ngomong-ngomong soal pekerjaan, Pak, nah, dengar dari beberapa teman kan katanya Bapak ini sudah posisinya dibilang lumayan lah gitu, bisa dibilang sebagai pemimpin ya, Pak ya. Iya. Ya. Alhamdulillah. Coba ceritain, Pak, gimana jadi pemimpin, Pak. Ya alhamdulillah saat ini saya dipercaya sebagai area manajer di satu perusahaan Swasta, ya. Perusahaan swasta yang saya tidak bisa sebutkan itu di mana. Tet. Ya, ya. Tapi alhamdulillah semenjak saya diberikan kepercayaan ini membuat saya termotivasi bahwasannya semua orang itu bisa menjadi pemimpin atau semua orang itu bisa menjadi leader. Iya. Ya tergantung diri kalian masing-masing, kalian punya tujuannya seperti apa. Gitu ya. Saya juga berharap kepada teman-teman di luar sana jangan pernah lihat kita punya titel atau tidak punya titel. Dengan tamatan SMA atau mungkin SMP kalian bisa mencapai tujuan kalian, sebagai pemimpin juga bisa, asalkan kalian punya namanya passion. Ya walaupun nanti nggak bisa mimpin orang banyak, istilahnya mimpin Bisa diri mimpin sendiri diri dulu sendiri, ya, Pak ya. betul. Nah, Pak, ngomong-ngomong juga nih sebelum ke tahap yang lebih jauh lagi, tahap yang lebih jauh. Ini juga dengar Pak, kata teman nih juga kan, beberapa kali juga ketemu teman Bapak juga kan. Saya panggil Bapak nggak apa lah ya, kan lebih tua Bapak juga. Iya betul, boleh lah. Katanya nih, ada juga yang bilang nih Bapak, katanya, itu Bapak itu sukses loh sekarang katanya. Itu Bapak sekarang sudah sukses, sombong gitu. Misalkan ada yang bilang gitu kan. Ya, jadi menurut Bapak itu sukses menurut Bapak itu gimana sih? Menurut Bapak sukses itu apa gitu nah? Gimana? Sebenarnya kalau kita definisikan tentang sukses itu sangat panjang ya. Tapi menurut saya sukses itu bagi diri saya adalah saya bisa membahagiakan keluarga saya dan membantu orang lain. Oh, itu gitu ya. Bagi saya itu aja sih definisi sukses. Bahwasannya kita bisa berbagi buat siapa saja. Nah, Pak, soal tadi dengar katanya soal motivator nih. Juga kan biasanya kalau pemimpin itu, Pak, banyak ya. Berapa maksudnya apa ya? Karyawan Bapak ya gitu. Karyawan atau apa nyebutnya? Kalau karyawan sih kita banyak gitu, apalagi kita jaringan retailnya itu seluruh Indonesia. Iya. Berapa misalkan yang Bapak di bawah naungan di bawah itu di bawah yang Bapak manajerin lah istilahnya. Ya di bawah naungan saya cukup banyak, saya ada 8 manajer lagi di bawah saya. Terus di lainnya lagi? Di lainnya lagi itu sudah areanya lain. Iya. Ya, maksudnya ada juga di bawah kita adalah kru atau karyawan kita. Kru atau karyawan tuh kira-kira berapa gitu? Kurang lebihnya tadi kan manajer ada 5, karyawannya berapa? Kurang lebih ya hampir 70-an lah. Wow, 70. Nah, dari 70 ini kan Pak, pasti Bapak ada apa ya namanya? Ya, beda-beda kan karakternya kan? Karakter orang 1 2 3 nih, apalagi 70. Tentunya sebagai pemimpin itu harus bisa motivasi, iya Pak? Betul. Nah, biasanya Bapak ngasih motivasi ke karyawan Bapak gimana, Pak? Misalkan ke kru misalkan, ngasih motivasinya gimana biasanya? Biasanya sih kita yang pertama saya harus mengenal dulu namanya karakter mereka, karakter pribadinya masing-masing. Betul ya, disitulah kita mulai namanya pendekatan ke mereka. Ya jadi setiap pemimpin itu bisa memberikan motivasi itu dengan cara yang berbeda-beda, bisa secara langsung atau mungkin secara via telepon atau mungkin via WA, via chat, SMS dan lain-lainnya. Intinya kita harus kenalin dulu karakter dari tim kita. Gitu. Jadi kalau kita sudah mengenal karakter mereka, kita tahu nih mulai memotivasi mereka itu awalnya dari mana.
dan mereka itu bisa menerimanya seperti apa ya. Iya, Jadi iya. jangan sampai karakter mereka yang keras kita balik dengan yang keras gitu. Itu yang akan nanti jadinya pro dan kontrak yang tidak bisa bersinergi lah, atau mungkin bersatu. Kontra Seperti Pak, itu. nggak pakai K Pak. Oh iya, kontra. Bukan kontra. Nanti kontrakan sebelah dong. Tidak ya, misalkan Pak, contohnya Pak, misalkan nih ada karyawan Bapak nih yang lagi ngedown banget. Misalkan contoh sedikit, motivasinya gimana? Kita tanya dulu pertama itu permasalahan mereka seperti apa. Karena Masalah kan- uang Pak, biasanya Pak. Waduh, kalau masalah uang itu kita 50-50. 50-50 ya. Ya kan kita bisa Oh. membantu seberapa yang bisa kita bantu. Mungkin kita bisa membantu dengan cara tidak semua itu bisa dibayar dengan materi. Oh iya iya. Gitu. Jadi setiap orang yang punya masalah kita harus tahu dulu nih masalah mereka seperti apa. Makanya sebelum kita juga kenal sama mereka itu karakter mereka seperti apa, Iya. kita juga diajari bagaimana caranya kita mendekatin mereka gitu, mulai dari sisi mereka maupun keluarganya mereka. Wah, Gitu. iya. Jadi kita tahu nih Hmm. permasalahan mereka bukan hanya di tempat kerja, bisa jadi itu Di di rumah. Dan beda masalah tiap kru atau karyawan juga beda cara Beda-beda. motivasinya Pak. Betul. Ya? Nah Pak, soal motivasi, siapa panutan Pak di motivasi Pak? Misalkan ada panutan, misalkan atau Mario Teguh atau siapa atau saya gitu. Ya, ada Meridiana. Meridiana kan banyak tuh. Ipo Santosa, ya betul ya. Banyak tuh yang orang-orang ngasih motivator. Bapak ada motivatornya? Kalau saat ini sih saya itu termotivasi, benar-benar saya itu Panutan. termotivator. Panutan saya Panutan itu Bapak saat ya? ini itu adalah Bapak Ahmad Saroni. Bapak Ahmad Saroni. Ya. Saroni siapa Pak ya? Saya, Bapak Ahmad maaf, saya Saroni itu baru maaf Pak, saya beliau sebenarnya itu sebagai pengusaha. Mm-mm. Tapi saat ini beliau adalah perwakilan rakyat. Beliau sekarang jadi di anggota DPR RI sebagai wakil Wow. ketua DPR RI. Maaf ya Pak, saya baru kenal sekarang Pak. Waduh, ini loh, dari beliau pun saya belajar bagaimana hidupnya beliau itu yang susah. Saya sering lihat profilnya beliau, saya lihat Instagramnya beliau, Iya. ya kan. Itu membuat saya bagaimana kita yang tadinya tidak punya apa-apa, bahkan kita yang dulunya sebagai supir, kalau dulu Iya. beliau itu sebagai supir Pak, di perusahaan tersebut. Ahmad Saroni tadi nih ya. Ya, di perusahaan tersebut, sampai beliau saat ini yang memiliki perusahaan tersebut. Itu sangat luar biasa Wah. menurut saya. Coba Pak lihat Pak. Di Nih. mana? Lihat. Ini salah satu Saroni, cari ya. fotonya. Di Instagram Pak ya? Ya itu tadi, Mas. Ahmad Saroni. Oh Ya. iya nih. Oh, ini. Ya nih. Nih teman-teman, ini bisa dibilang Inspirasi saya, panutan saya. Bisa dibilang ini ya teman-teman, Dreams People dibilang apa ya namanya, inspirasi panutan dari Pak ini Ahmad Saroni. Ya, mungkin kan banyak Contohnya, nih motivator itu seperti Ipo Santosa, terus ada Mary Riana, ada Mario Teguh, ya kan. Mungkin ada juga yang pemilik KFC itu siapa saya nggak tahu. Ya pemilik Iya. Facebook siapa, Mas? Terus ada Mark- juga Mark Zuckerberg, ya kan. Ada Warren Buffett, ya kan. Nah, itu sih menurut saya kalangan yang luar biasa. Tapi Iya. yang membuat saya terinspirasi saat ini adalah Bapak Ahmad Saroni. Oh, Ya, beliau yang membuat saya benar-benar terinspirasi bahwasannya di kehidupan yang sulit atau Iya. mungkin yang susah, kita berjuang untuk menjadi orang yang lebih sukses lagi, bisa membahagiakan keluarga tentunya. Nah Pak, kan tadi ada panutan dan inspiratornya Bapak Ahmad Saroni. Coba Pak contohin kalau Pak jadi motivator atau misalkan Bapak jadi Pak Ahmad Saroni, coba contohin, bisa nggak? Aduh. Saya grogi jadinya. Ya. Intinya ketika saya pengen jadi seorang beliau seperti Pak Ahmad Saroni, Ya. intinya saya bisa membantu rakyatnya Indonesia, bisa membantu keluarga saya, dan saya bisa membantu warga-warga sekitar saya. Karena Pak Ahmad Saroni sendiri itu termasuk dibilang orang yang sudah memiliki semuanya, orang yang kaya, tapi beliau itu tetap tinggalnya itu tidak pindah, Tidak pindah, tidak Gitu. tetap di lingkungan yang lama gitu tepat ya. di lingkungan Tinggal yang yang lama, lama. gitu loh. Jadi orang pun, warga pun juga senang sama beliau, gitu kan. Selain beliau sekarang itu sebagai pengusaha, dan beliau juga sebagai wakil DPR RI yang bisa lebih lagi membantu rakyat. Ya, saya berharap kedepannya Bapak Ahmad Saroni itu bisa menjadi gubernur, bahkan presiden, untuk bisa merubah namanya bangsa Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga ini ya Pak Ahmad Saroni juga Pak. Salam kenal Pak. Nanti saya mungkin lihat Instagramnya, mungkin saya cari tahu, bisa saya ikutin Pak ya. Ya, harus follow. Harus follow. Nah Pak, harapan kedepannya nih Pak, sebagai sekarang sudah jadi pemimpin, sudah banyak yang dipimpin, yang banyak ini. Harapan Bapak kedepannya apa Pak? Harapan saya kedepannya, yang pertama tadi ya, ketika saya punya seorang motivator,
mungkin harapan saya suatu saat saya bisa duduk di samping beliau, ya kan. Motivator saya tuh Pak Ahmad Saroni, saya bisa duduk di samping beliau, bisa mungkin sejajar sama beliau, bukan hanya dari kekayaan, mungkin dari inspirasi lah, bisa membantu rakyat Indonesia. Dan terus harapan saya ketika saya menjadi seorang yang sukses ke depannya jadi pemimpin, saya ingin selalu menciptakan pemimpin yang baru. Ya, jadi ketika kita bisa menjadi seorang pemimpin yang profesional atau pemimpin yang dikatakan hebat, itu adalah ketika kita bisa menciptakan generasi yang baru, atau pemimpin yang baru. Ya, jadi bukan hanya kita yang bisa jadi pemimpin, tapi kita coba buat pemimpin yang baru seperti itu. Itu harapan saya yang besar. Tapi harapan saya itu satu, saya pengen bertemu sama Bapak Ahmad Saroni. Amin. Semoga cepat bisa ketemu, amin. Pak. Semoga Bapak Ahmad Saroni nonton video ini ya, Pak ya. Amin. Semoga beliau nonton. Ya kan, kalau misalkan nanti saya ada rezeki, saya pengen main ke Jakarta, saya pengen salaman sama beliau seperti itu. Sebagai panutan saya, di mana Pak Yandi ini, Pak. Oh iya, jangan digoyang ya. Karena beliaulah mungkin bisa memotivasi saya buat kedepannya. Saya yang tidak punya apa-apa saat ini, saya pengen bisa nanti kedepannya punya apa-apa gitu. Ya, saya berharapnya satu bisa ketemu sama beliau, bisa berjabat tangan aja, tidak minta apa-apa, tapi saya pengen berjumpa sama beliau. Tapi kalau dikasih apa-apa saya nggak tahu lah. Amin ya. Tapi itu panutan saya. Semoga saya harapan dan impian tadi ketemu dengan Bapak Ahmad Saroni cepat terkabul dan terlaksana, dan semoga bisa di tahun ini, Pak ya. Amin. Nah, untuk terakhir kali ini, Pak, terakhir kalinya nih, coba Pak kasih ini dong, motivator atau semangat buat those people yang mungkin di luar sana. Ini teman-teman saya ini banyak yang belum banyak punya kerja nih, Pak. Banyak yang nggak ada pekerjaan tetap, yang masih kesana ini nyari pekerjaan. Tolong dong Pak kasih motivator buat those people yang lagi ngerasain hal itu. Ya, ini ada solusi buat teman-teman mungkin yang di luar sana, sahabat-sahabat Dream People, atau mungkin yang saat ini sudah bekerja, atau mungkin yang baru mulai mau mencari pekerjaan. Ingat, setiap Anda bekerja, jangan Anda pernah berkata ataupun Anda berinterview itu mengatakan kerja hanya cari pengalaman. Ya, tapi buatlah kerja itu di mana Anda sangat mencintainya. Ya, walaupun pekerjaan itu tidak bisa membuat Anda kaya, tapi di situ bisa membuat Anda hidup. Ya, jadi cintain pekerjaan Anda dimanapun Anda bekerja. Disitulah Anda akan bisa namanya mencapai satu keberhasilan. Jadi jangan hanya bekerja di tempat satu, setahun Anda pindah, setahun lagi Anda pindah, hanya buat mencari pengalaman, tapi di titik entah sampai kapan Anda bisa membuat sesuatu yang mungkin berbangga pada diri Anda. Gitu ya. Jadi cintain dimanapun Anda bekerja saat ini. Buat sahabat-sahabat Dream People yang saat ini sedang bekerja di perusahaan Anda, kecil ataupun besar, cintain perusahaan Anda. Alami pekerjaannya dan profesional dalam bekerja. Ya, buat sahabat-sahabat Dream People yang mungkin belum bekerja, carilah pekerjaan itu dan jangan lihat berapa besar gajinya Anda dulu dibayar. Tapi feedback balik Anda dulu. Bekerja Anda lebih besar, maka Anda akan dapat gaji yang lebih besar. Seperti itu. Oke, kalau saya ini mungkin Pak, jangan tanyakan apa yang diberikan perusahaan kepada kita, tapi tanyakan kepada kita apa yang sudah kita berikan kepada perusahaan. Oke. Itu sangat penting. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin sudah sampai sini Pak ya obrolan ya, kita. Karena kita juga sudah sore. Sore. Ya, alhamdulillah kita saat ini berpuasa berdua ya. Kita tadi nggak sengaja bertemu. Mungkin kita sekalian mau ngabuburit. Ya, kita mau berjalan cari bukaan dulu. Ya. Dan mungkin buat those people, mohon maaf jika ada salah kata di obrolan hari ini ya. Mohon maaf kepada those people kalau ada salah kata dari kami berdua di obrolan kali ini. Semoga ada manfaat yang telah kami sampaikan. Jika nggak ada manfaatnya seperti biasa ya, ambil nggak ada manfaatnya. Terakhir Pak, satu kata untuk those people. Satu kata buat teman-teman Dreams People, apa ya, kata-kata motivasi ya? Bebas, satu kata. Satu kata atau satu kalimat? Satu kata, berbahagialah. Oke, sekali lagi kami mohon maaf jika ada salah kata. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kehilapan hanya milik kita semua. Saya Irwan Sengeti. Saya Rio Saputra. See you and again. Goodbye.